mikro sama mekanik yang kuat gitu ya. Betul, apalagi ini solo kayak oke, this is my time gitu kan, saatnya waktunya gue bersinar gitu. Iya, ini kayak menunjukkan secara nggak langsung nih loh, individu skill gue kayak gini loh, bukan cuma di class squad doang. Gue mungkin bisa spam global banyak, tapi kalau ngomongin individu skill ya kayak gini. Lu main di battleground di mode rush hour, lu ibaratnya ngeratain semuanya, habis itu lu jadi yang terakhir gitu ya. Ya, dan ternyata kita udah bisa lihat ya untuk di jalur yang lebih aman supaya nggak terdeteksi. Dan sekarang Gare mencoba memasuki circle berikutnya di mana masih ada seorang Thanos terpantau begitu saya, dan Scooper mencoba datang juga mendekat ke arah Thanos. Yoi, karena di sini Scooper nih, oke ada yang tapping di arah sana, saatnya gue mendekat, bener aja. Dari Scooper mencoba untuk mendekat, dia masuk ke area kompon yang lebih dekat dengan Thanos, dan hati-hati. Thanos sepertinya juga ngeh ya bahwa di sisi depan dia di rumah kayu itu ada orang. Iya, itu dia di arah Thanos emang sadar betul. Jadi emang ini tuh kelihatan banget jadinya temen-temen dari pro player divisi 1 nih punya mechanical mikro individu yang bagus gitu. Thanos dengan pelontarnya langsung melontarkan satu peluru yang sangat-sangat panas ke arah seorang Scooper. Harus ditumbangkan begitu saja dan dia harus masuk circle dengan cukup cepat karena tersisa 10 orang lagi. Maksud gue di sini Baby Moon merupakan momentum yang cukup sulit untuk teman-teman yang masih di luar zona. Dan bahkan seperti yang gue bilang, Thanos harus dieksekusi oleh Gare, dimana kita tahu juga sekarang bakal move lagi ke arah Joker. First Rider Joker sih yang katanya mirip Rizalmu, kita bakal skip dulu karena udah ada Gare Onyx yang cukup juga berhasil. Ternyata di sisi lain ada Azrael berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron. Aduh, oh my god, masih ada pelontarnya di sini Joker, tapi mampukah dia selamat? Gare, awas ada pelontar Joker, gak kena Baby Moon. Yes, karena zonanya cukup sakit banget antara dia bertempur dengan zona, terkikis oleh zona, sama jarak dia mengeluarkan M79 itu lebih cepat zonanya ngikis dia. Lebih cepat zonanya memakan dia. Jadi untuk pelontar nggak mempunyai gluon, hanya senjata aja yang dia pegang, bahkan helm pun nggak pakai. Ini yang gua bilang susahnya untuk main di mode rush hour. Kenapa? Minim banget resource-nya Bang Haji. Minim banget resource-nya, gue setuju. Dan juga ini bahkan senjata yang digunakan bisa dibilang nggak terlalu nggak terlalu proper untuk jarak dekat. Ya dia mungkin cuma punya MP40, tapi kalau misalkan jarak sedekat itu susah juga. Dan sekarang ada momen yang gak kalah susah karena ada jump shot yang gak kalah keren dari King's Castle. Bersiap menggunakan vehicle, tapi King's Castle harus tereliminasi karena circle udah jatuh. Dan ini dia Gardu yang berhasil mendapatkan buaya di ronde kedua dengan perolehan 2 poin kill. Gardu luar biasa sekali, congratulations. Wow. Ya antusiasnya masih terjaga gitu man. Iya. Ya gue berharap nggak segini doang, tapi ajakin lagi teman-teman yang buat nonton. Ya ayo buat teman-teman yang lagi pada nonton, pokoknya jangan lupa dipencet tombol like, di-share biar makin ramai juga. Dan yang penting adalah pencet tombol subscribe untuk ffesport.id. Dan kita udah melihat Bang, udah pada turun di tempat masing-masing. Nah, seru sih ya. Tadi kita di game pertama ada Joker ya kan, yang Buya. Terus tadi game kedua kalau nggak salah ada Gardu juga kan. Ini kita tungguin lagi. Dengan skema poin yang kayak gini gua rasa nggak boleh tusun terlalu banyak sih. Betul. Kalau lu peringkat di 17 lu 0 poin gitu ya kan. Jadi susah banget sih. Dan gua rasa kalau Sende pengen bener-bener lu juara satu, Buyah pun juga bukan garansi lu bisa juga langsung juara gitu, karena diambil satu doang. Betul. Killnya juga harus dikumpulin. Dan ini jadi challenge buat mereka, karena yang mereka kill ini juga bukan orang-orang yang sembarangan gitu. Iya. Jago banget. Gue setuju banget apa yang disampaikan Bang El, karena ini semuanya pro player. Dan gue tadi ngeliat bahkan Joker cuma dapat 1 kill doang. Iya, 1 kill dengan Buya ya. Iya, dan tapi kalau ngomongin Joker, kayaknya Joker bakalan ditembak kita. Di sisi lain Onigarinya bakalan dipulangkan di posisi ke-16. Joker bakalan menggocek-gocek, tersisa 34 HP. Tapi lagi-lagi ini bakal terjadi perang saudara antara Joker dengan Scooper, sama-sama First Rider. Kita bakal lihat siapa yang paling kuat. Udah bakalan ditungguin. Jokernya nggak ada medkit, tapi di sini dari Scooper bakalan sedikit agak mengholding posisinya, karena di sini kalau kita lihat lagi ada orang juga yang datang tuh. Ada orang lain yang bakal menjadi third party ternyata ada dari Rosugo, Faiz dan lain. Kalau kita lihat di lain sisi ternyata Ses juga harus dipulangkan di posisi ke-15. Ini udah ada kurang lebih 4 orang yang berbeda di satu kompon. Joker bakal menembak seorang Faiz yang cukup sekarat, gak ada medkit, bakalan saling menunggu karena sama-sama low. Dan
kalau kita lihat lagi dari seorang Faiz sepertinya memilih untuk menahan posisinya karena dia tahu ada tim lain tentunya. Yap, pastinya. Dan gua notice tuh sebenarnya solo ini bener-bener kayak lu bisa ngelihat ya the real racer tuh siapa. Karena menurut gua atribut racer yang pasti bakal jadi apa ya? Jadi advantage buat orang-orang yang main di solo. Karena menurut gua ya bisa kita lihat tadi kan kayak Gardu juga bisa dibilang kan racer. Ya Joker masih semi racer ya, tapi menurut gua di sini kalian bisa belajar gimana caranya ngelihat apa ya, teknik ngedodge ya kan. Ngedodge itu tuh kayak lu bisa lompat-lompat jendelanya, ngatur momentumnya, sampai akhirnya juga lu bisa bisa belajar tentang decision making. Karena lu cuma main sendiri nih, kalau seandainya lu terlalu gegabah, lu nggak bisa kayak nge-aim dan bisa langsung take down, itu bakal bahaya buat lu gitu ya kan. Kalau main berempat masih oke lah, lu mati ya kan masih bisa potensi untuk di revive, tapi ini enggak gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa kalian pelajarin sih menurut gua. Betul, kalau solo itu sesuai banget sama apa yang disampaikan oleh Bang El ya. Jadi nggak bakalan ada yang bisa di revive, dan ternyata Joker juga dipulangkan. Dan kalau kita lihat current top 10-nya sementara masih dipegang sama Dranic Gardu dengan total poin 21. Menurut gua tipis sih, banyak banget berarti dia harusnya ya. Enggak, karena sebelumnya juga dia juga masuk di top 10 ya kalau nggak salah ya. Ya tapi gua rasa ya tadi gua bilang kalau seandainya di ronde ketiga pendekatannya nyaris mati tadi. Nyaris. Untungnya sih masih ada Chrono ya. Super kayaknya bakalan dibalas dan tersisa 50 HP-nya, dan mau nggak mau harus healing dulu. Hati-hati. Beda tim ini. Betul, nah makanya gue juga tadi notice adalah gimana caranya lu bisa one shoot langsung take down ya, atau mungkin bukan one shoot sih, lebih tepatnya adalah lu aim, lu fairing itu bisa langsung dapat impact yang cepat. Karena kalau seandainya lu main di solo nggak bisa kayak ngehold gitu ya kan. Dari jauh pun juga lu harus punya satu skill mikro di mana aim lu juga harus bagus gitu ya kan. Ya balik lagi kalau lu main berempat masih ada satu backup tembakannya dari temen lu gitu ya kan, yang mungkin bakal kasih damage ke lawannya. Tapi ini nggak, bener-bener lu kayak berpikir seorang yang bener-bener harus mengambil keputusan cepat banget. Betul banget, betul, gue setuju banget. Soalnya kalau misalkan kita sekalinya nembak tapi nggak mengkonfirm satu kill pun, menurut gue sayang banget sih. Apalagi pasti medkit berkurang ya kan. Plus pasti sedikit kurang lebihnya bakalan hancur juga. Resource nggak bisa bagi-bagi. Betul ya kan? Betul. Ya beda banget sih. Jadi ya ini sih menurut gue satu tontonan yang apa ya, yang seru sih. Banyak banget mungkin orang yang pada nanya gimana caranya biar punya skill yang bagus. Nah ini solo ini bener-bener kayak lu bisa ngelatih, ya tadi gue bilang banyak aspek gitu ya kan. Banyak aspek yang bisa lu tonton dan bisa lu aplikasikan ke gameplay kalian masing-masing. Betul banget. Ini jadi satu referensi juga menurut gua Bang, untuk teman-teman yang suka bermain solo ya kan. Kadang misalkan mereka nggak punya tim atau pengen lagi gabut pengen solo aja. Nah ini salah satu tontonan untuk kalian yang pengen mengasah micro skill kalian sesuai apa yang udah dikatakan sama Bang Elhaya tadi. Jadi kalian mikirin gimana caranya ambil resource ya kan. Sayang banget tadi gue penasaran gimana caranya Azil juga ngambil decision making ya, tapi kayak udah mulai. Nah ini di sini dia coba untuk firing ya. Nah dia nggak langsung boom. Itu dia gue bilang quick ya, maksudnya berpikir cepet gimana caranya. Bukan lu nggak bisa nge-appear diri lu tuh terlalu lama. Kalau sendiri kita ngeliat perspektifnya Azril, selain objektif pastinya dia harus bunuh cepat, dia juga pasti bakal berpikir. Tapi menurut gua tadi krononya sama Glul sebenarnya udah pas itu aja ya, udah pas banget timingnya. Tapi kalau kita lihat Amek bakal zona, tapi BTR-nya cukup kritis banget. Mau nggak mau Amek bakalan menggunakan satu vehicle-nya untuk kabur dulu dari seorang Tajinya. Udah cukup sekarang, apakah bakalan tereliminasi oleh zona? Ditungguin, dan itu dia dari seorang Amek gagal mendapatkan 1 poin kill tambahan. Yap, yang gue bilang tadi, nge-kill di sini nggak gampang ya. Tadi udah tinggal dikit, gara-gara kegigit zona malah eliminate, gak sama sekali masuk ke perolehan kill. Jadi Amek pun juga tereliminasi. Jahat banget ya zonanya ya. Parah. Ini zonanya udah sakit banget sih. Sakit banget sih. Dan ini kita bakal melihat Bang, tersisa 6 orang aja. Dan kalau kita lihat lagi dan lagi, dari arah atas 3 player, dari bawah 3 player. Tapi circle-nya bakalan ke tengah sih kayaknya. Jadi mau nggak mau memaksa teman-teman yang ada di pinggir circle ini segera masuk ke dalam zona. Tapi ini emang chance-nya kayak bahaya banget ya. Kalau dari arah pick mau turun juga udah disambut dari Pocinok. Atau mungkin dari Pocinok mau ke atas juga udah disambut yang dari pick. Yap, bener banget. Dan yang gue notice menurut gue first rider ya. Jadi kalau tadi di game pertama ada Joker, di sini ada Scooper ya. Gue ngeliat pendekatannya tuh ciri khas First Rider banget gak sih?
Iya betul. Bener-bener kayak mereka hati-hati dan cocok banget buat apa namanya dengan meta misalnya kalau main satu orang doang. Jadi ternyata pendekatan gameplay seperti First Rider juga cocok gitu ya kan buat main di solo. Jadi kayak mereka bener-bener berhati-hati dan DNA-nya ya. Oke. Gardu lagi-lagi ya. Gardu udah bisa masuk 5 besar dan gua rasa ini jadi satu advantage buat Gardu juga apabila kalau seandainya kita mau ngomongin game keempatnya apalagi kalau dapat kill di sini nih Arman. Yes, kalau kita lihat di sini Gardu bakal melakukan satu penembakan ke arah dua arah yang berbeda tentunya. Dari arah kanan dan juga atas bakalan di pop up dulu glualnya di arah rumah kayu. Ada Charles bakalan coba ditembak lagi menggunakan STM 40-nya. Tapi di sini Ser kalau mau nggak mau harus menggigit, ditembakin ada satu Skrono tapi pop up glual cukup baik dari seorang Gardu. Bakalan menahan pedihnya zona juga. Sementara Jars kayaknya bakalan dan langsung dieksekusi. Lagi-lagi Trenix Gardu takes the Buya di match ketiga kali ini. Ya yang tadi gue bilang ya menurut gue nggak lagi mengecilkan semuanya role player.